Baik yang terhormat kepada Kak Ahmad Faris selaku materi pembina bakat pada basis ini. Yang saya hormati Saudara Muhammad Fajrul Salim selaku Ketua Umum UKM Dewan Fakultas Informatika dan Pengetahuan Alam dan Sumber. Yang saya hormati Saudari Naya Syabana selaku Ketua Pelaksanaan Pembinaan Bakat pada bagian itu dan juga teman-teman yang lain yang saya hormati. Pertama, mari kita berikan diskusivitas dan wawasan berkala karena berkala pemahaman dirinya kita dapat hadir dalam acara pembinaan bakat. Selawat peselan membuka kita banget sama masuk setelah karena mereka itu dapat mewakili generasi baik teman-teman saya izinkan saya kenal diri dulu. Perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi selaku Master of Ceremony yang akan memimpin acara pembukaan pada pagi ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah pertama pembukaan, kedua pembacaan tilawah, ketiga sambutan ketua panitia, keempat sambutan ketua umum, kelima membaca CV, keenam penyampaian materi, tujuh diskusi, dokumentasi dan praktik dalam video. Baik, masuk ke acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, masuk ke acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah yang akan dibawakan oleh Saudara Ahmad pada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم. Sudah kaum lazim. Jadi saya akan terima kasih kepada saudara Mustafa atas bacanya. Baik, masuk ke selanjutnya yaitu sambutan dari ketua panitia pada kali ini sampai sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Ahmad Faris selaku materi pada pagi hari ini dan juga Kak Muhammad Halim selaku juga panitia dari teman-teman panitia yang telah menjelaskan acara pembinaan bakat terakhir dan juga teman-teman peserta yang telah hadir pada acara ini. Pembinaan bakat kali ini dalam bidang esai, saya harap teman-teman bisa dapat mengambil hikmahnya ya, mengambil ilmunya, terus bisa mengembangkan minat bakat kita dalam bidang esai dan juga dapat
berkontribusinya kan ke bidang yang saya sebagai ketua panitia juga meminta maaf sebesar-besarnya jika ada kendala dari awal sampai akhir acara. Mungkin itu saja dari saya. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak sebenarnya. Kemudian kebutuhan selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua UKM kepada Kak Mas Ali. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pertama-tama mari kita ucapkan dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman ke-8 hingga zaman ke-9. Saya ucapkan yang terhormat kepada Mas Farid selaku pemateri pada pagi hari ini, yang juga yang saya sampaikan Naya Saldana sebagai ketua panitia dan juga teman-teman panitia sekalian serta juga peserta yang ada di majelis ilmu pada hari ini. Insya Allah ini pembinaan terakhir dari tahun 2022 untuk anggota-anggota IOS. Kemudian mungkin nanti akan dilanjut di pengurusan selanjutnya. Harapannya bekal yang ada atau bekal yang diberikan oleh Mas Farid nanti akan bisa menjadi bekal teman-teman di semester selanjutnya atau kesempatan-kesempatan yang ada, sehingga teman-teman bisa, kita semua bisa mencoba untuk coba membuat desain ataupun karya-karya lainnya sebagai bentuk pengembangan terhadap diri kita masing-masing. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang sedia hadir pada pagi hari ini, kemudian juga teman-teman panitia. Mohon maaf apabila ada kurangnya dalam penyambutan dan lain-lain kepada Mas Farid. Mungkin selanjutnya kita nanti bisa perkenalan melalui sisi beliau, juga di dilanjut penyampaian lain. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih kepada saudara peserta baik memasuki kelas selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan dibawakan oleh saudara Pak Farid. Tapi mungkin sebelum itu kita akan bacakan terlebih dahulu sebelum beliau. Oke. Baik, terima kasih. Berikut merupakan sedikit dari materi kita pagi hari ini dengan nama Ahmad Farid. Kemudian perdagangannya di Surabaya di 2019. Kemudian ada pula pemain di dalam teratai yang menunjukkan nomor 2022 pekerjaan sendiri sebagai konsultan perdagangan di Uber juga sebagai serabutan kadang kuning kadang kopi yang berbeda. Baik, juga ada alamat emailnya sebagai kontak person untuk materi kita pagi ini. Dan juga di situ ada riwayat pendidikan dari materi kita. Itu ada sekolah desa, SMP, SMA, diploma 1, sarjana juga nanti untuk start. Baik, next. Baik, di sini juga ada pengalaman proyek juga pendekatannya itu ada 4 proyek, yaitu ada 4 saudara
katakanlah Benpro juga terlibat keuangan juga. Kemudian juga beliau juga punya beberapa usaha yaitu PT Baju Persik Barokah, Warung Makan 3 dan juga Rumah juga. Kemudian di sini juga beliau sebagai pelatih yang profesional yang pertama sebagai pelatihan di menjadi perairan pada tahun 2014. Tahun 2015 dia teruskan training on aquaculture and research dari 2016 University. Kemudian ada pula sebagai pangkalan karya ilmiah. Di sini ada banyak sekali yang bisa dibeli sendiri. Di sini. Dan juga di sini ada beberapa penghargaan yang telah didapat oleh materi kita. Kita ada poster orang poster lagi di sekolah kimia, IC, di medical dengan dua dan seterusnya. Juga ada pula di sini dari profesornya sebagai pelatihan hidroponik budidaya, KPI, juga dan sebagainya. Dan pernah menjadi materi dalam kegiatan kemahasiswaan. Kemudian juga beliau aktif dalam organisasi intrakampus maupun juga ekstrakampus yang kegiatannya adalah sebagai berikut. Kemudian juga ada riwayat pekerjaan di UNSI PLHO sebagai wanita IT. Baik, ini cukup saja penyampaian singkatnya ada sekali bukan. Baik, untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan langsung oleh Kak Ahmad Suhaid. Apakah kamu sudah siap? Oke. Lama-lama. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menggunakan diri ya, tadi sudah dibahas cukup panjang. Ya, jadi untuk kegiatan hari ini saya cuma ada kesempatannya. Di sini saya menyampaikan materi untuk penulisan saya meningkatkan skill kepenulisan sebagai sarana dakwah. Kenapa sarana dakwah? Ini adalah dasarnya ya. Jadi ini adalah dasarnya, mungkin bisa kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ini ada. Jadi kalau ada yang bilang tulis saya itu bid'ah ya, ini saya klarifikasi. Jadi dasarnya itu ada. Jadi kegiatannya itu ada hal 125. Jadi seolah kepada manusia jalan Tuhan dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan cara yang baik. Jadi kalau debat pusing atau selesai itu bukan metode dakwah ya. Metode dakwah itu berdebatlah dengan baik. Kemudian ini surat An-Nahl 125 ini ada turunannya. Anda bisa baca di kitab-kitab tafsir lainnya. Saya nggak berani ngomong karena saya belum jadi seorang tafsir ya. Jadi itu adalah kalau dakwah itu ada 3 hal. Jadi pertama itu bil hikmah, 2 itu mulia hasanah atau memberikan nasihat yang baik. Yang ketiga dialognya logis. Jadi kalau ide penulisan kalian itu nggak logis, itu nggak masuk kategori yang bisa dikategorikan tulisan ini sebagai hal dakwah. Jadi ada yang bilang diambil hikmahnya itu kalau mengacu pada babunnya hikmah itu ilmiahnya harus jelas dulu ya. Jadi bukan sekedar oh ya sudah diambil hikmahnya, itu ada terlalu di dalamnya nanti. Tapi ya itu nanti bisa dibahas belakangan. Ya, ini salah satu jenis dakwah yaitu ada 3 ya. Jadi bil lisan, bil hal, sama bil qalam. Yang kita lakukan di penulisan ilmiah ini atau menulis esai itu termasuk yang di bagian dakwah ke bawah. Oke, ini pengantar singkat sama latar belakang kenapa kok saya menyanggupi untuk menjadi pemateri hari ini. Oke, jadi ini langsung kita masuk ke materi utama ya. Jadi untuk esai ini adalah contoh format umum yang sering paling umum. Ini saya ambil contoh saja ya.
Ini formatnya. Tiap kategori tiap lomba bisa beda. Dan yang perlu diperhatikan biasanya yang sering bablas itu di sini. Jumlah minimal 1.500 kata. Dan biasanya ini ideal ya. Tapi setiap panitia lomba itu biasanya dia punya kategori tersendiri. Jadi nanti tinggal disesuaikan nama kategori lombanya. Terus ini yang sering dipaksa. Sering kita ini menulis dipaksakan. Jadi tulisan kita itu dipaksakan dibandingkan sama temanya itu. Padahal ya kalau masuk yang terlalu dipaksa. Itu yang ini kesalahan yang sering terjadi. Dan ini contoh strukturnya ya. Jadi dibandingkan dengan tulis ilmiah yang bisa cukup bertele-tele sampai 30-40 halaman, esai itu cuma 5 bagian dan biasanya maksimal cuma 10 halaman. Terdiri dari itu, pendahuluan, pembuatan, kesimpulan, dan ini contoh pendahuluan esai. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan. Pertama latar belakang, kalau sudah dulu, dan tentunya kembali lagi ya, poinnya adalah sesuai dengan temanya. Kemudian ini pemaparan fenomena masalah. Lalu ada data penunjang, alasan kenapa kok kita menawarkan sebuah solusi, sebuah gagasan itu kenapa, dan ini ada tips dan batasan. Ini yang perlu diperhatikan. Pendahuluan sangat bertele-tele, maksimal 2 halaman. Lalu data penunjang, ini diberikan data penunjang statistik yang parameternya terukur, misalnya dari jumlahnya berapa, kapasitasnya berapa, misalnya kita sedang bahas produksi, kapasitas produksinya berapa, kita berikan data yang paling baru. Dan penekanan ini, kenapa kok solusi yang kita tawarkan itu mampu menyelesaikan masalah. Jadi langsung bedah naskah ya, ini sudah pegang naskah satu kan ya. Contoh esai yang pernah saya buat dulu. Ini esai yang dulu juara Lightfoot. Yang ini sudah saya terjemahkan versi bahasa Indonesia. Jadi ini pemaparan data. Kenapa kok saya bilang dari salah satu hal yang perlu ditonjolkan atau perlu ditampilkan sebagai data penguat. Di sini kan ini contoh pemaparan data ini saya tunjukkan. Di sini ada perkembangan penduduk itu berapa, tiap tahunnya berapa, peningkatannya berapa, data statistik dari BPS. Dan ini permasalahannya, ini kan penduduk naik, kebutuhan makan naik. Nah ini saya uraikan permasalahannya ada di hal ini yang berikutnya di situ. Kalau berikutnya pertanian ekstensif itu masalahnya kenapa? Dan kenapa kok dia tidak bisa dipaksakan terus? Karena kendala utamanya ya lahannya tetap kebutuhannya meningkat, penduduknya meningkat. Kemudian solusi yang ditawarkan di sini saya mengajukan apa nih? Tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa penawaran masalahnya itu harus jelas dan harus penawaran gagasan idenya itu harus jelas dan harus logis. Sudah kalau misalnya sudah ada sebelumnya ya nggak apa-apa diurai kenapa kok bisa diterapkan. Dan orang yang sering kesalahan umum adalah ini seolah-olah menawarkan ide kita sendiri dan seolah-olah itu adalah ide paling baru dari kita padahal sebelumnya sudah ada dan tidak menyantumkan dia dari mana sebenarnya. Ini kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan. Ya saya juga pernah mengalaminya. Jadi ini review singkat ya, isi naskah yang sudah tadi. Itu kan tema besarnya ini dari lapangan. Latar belakangnya penduduk naik, lapangan naik, lahan untuk pertaniannya menyempit. Jadi untuk ekstensifikasi tidak memungkinkan. Kemudian masalahnya ini ekstensifikasi tidak mungkin dilakukan. Penunjangnya ada saya berikan tadi di awal statistik penduduk. Kalau terkait struktur penulisan, setiap orang itu punya gaya masing-masing. Kalau saya lebih ke ini, kalau saya lebih ke model bodifitas. Jadi khusus dulu spesifik, setelah itu membahas umum, setelah itu khusus lagi. Ada yang model segitiga terbalik dari umum ke khusus. Itu terserah sih, saya tidak memberikan sebuah batasan karena itu style tulis orang beda-beda. Tapi kalau musik nggak bisa ya, terus segitiga terbalik. Tapi kalau tulisan ilmiah atau KTI atau esai itu style orang beda-beda itu terserah, nggak apa-apa. Kalau skripsi jangan coba-coba. Nah ini sih boleh balik esai dulu. Jadi solusi yang saya tawarkan
kita mulai masuk sedikit di pembahasan. Ini beberapa poin yang perlu diperhatikan adalah kajian literatur ataupun gagasan teorinya harus jelas. Di sini kan contohnya saya di sini mengutip semua, mengutip bahwa saya menggunakan textbooknya apa itu punya Steve sama apa. Hampir semua yang saya gunakan di sana adalah saya menjabarkan di sana seperti apa karena bukunya cukup tebal, saya rangkum gimana caranya cukup dalam esai, ambil poin-poinnya aja. Untuk ini isinya kesimpulan saran berkaitan dengan pokok bahasan, dan ini yang poin nomor 3 ini poin yang sering dilewati atau poin yang sering tidak diperhatikan oleh penulis secara umum. Jadi sebuah ide itu tentunya ada langkah-langkah untuk bagaimana merealisasikannya dan prosesnya seperti apa sampai ini bisa diterapkan. Dan kalau orang, oh ya sudah gini, nanti tinggal menghubungkan kalau kita menghubungkannya itu seperti apa, siapa aja yang perlu dihubungi sampai ini bisa terrealisasi itu siapa, itu harus ditelusuri. Jadi mungkin di Budaya Naskah itu ada di halaman terakhir sebelumnya pustaka itu ada beberapa ini, jadi pemerintah orangnya apa, swasta apa, masyarakat apa, dan pihak siapa aja, dan peranan di setiap lini ini harus dijelaskan secara terperinci seperti apa sampai ini sekiranya ide yang kalian tawarkan itu bisa diterima. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya, ini kesalahan tidak membaca format keputusan dari panitia. Bahkan kadang spasinya tiap kali panitia lomba itu beda. Yang satu ada yang pakai spasi 1, ada yang pakai spasi 1,5. Walaupun nilainya 5%, kalau nilainya tipis-tipis ke 5% itu ngaruh. Tentukan lolos atau enggak. Terus ini tidak memperhatikan atau memaksakan. Jadi kalau ibaratnya kan kalau kita belajar di komputer ada cara menyatukan yang hak dan yang batil. Kata ketemu. Jadi menyusun kalau ada yang tanya judul gimana, nah ini stylenya macam-macam. Kalau saya milih buat isi dulu, buat ngangkat dulu baru buat judul. Ada orang yang buat judul terus di background. Itu kembali ke saya misalnya. Jadi kalau saya biasanya saya lihat temanya dulu seperti apa, saya buat kerangka kasarnya seperti apa, outline-nya seperti apa, lalu saya isi dengan saya sedikit literatur, saya isi nanti bagaimana. Kemudian ini salah satu tidak buat kerangka konsep. Pokok nulis saja. Intinya kalau kita membuat kerangka konsep, ini sering konsep lebih dari 2.500 kata. Atau bahkan kebingungan untuk sampai 1.500 ini butuh isi apa aja. Jadi ini kesalahan-kesalahan umumnya saya tulis di sini adalah kesalahan umum karena saya sendiri pernah melakukan ini zaman dulu sih malah. Oh sini, lalu bertele-tele sehingga jumlahnya lebih dari 2.500. Kecuali memang panitianya dari ketentuan balik ke poin nomor 1 ya format tulisnya minimal 2.500 kata itu oke, nggak apa-apa. Memang harus coba bertele-tele supaya cukup jumlah katanya. Tapi kalau normalnya ya cuma 1.500 sampai 2.000 bahkan kata 2.500 ya. Dan sebenarnya kesalahan umum yang sering saya temui ketika saya menjadi juri sebuah lembaga tulis, terutama yang dari SMA baru masuk kuliah, sumbernya masih sering Wikipedia, blogspot. Ya sebenarnya kamu pakai referensi ini aja kalau ada di buku panduan tulisannya, dan itu kan bagaimana cara mengutip dari website itu kan diajarin tuh. Kalau pembahasannya seperti itu, kan masa nggak masalah, sesuai sama buku panduannya yang buku panduan akademinya kan ada ya, pegang semua kan ya. Nah, jadi walaupun anda pakai sumber website itu nggak masalah, yang penting pola tulisannya jelas sesuai sama formatnya. Biasanya ini juga dibahas di teknik penulisannya dibahas di format tulisan dari panitianya dia dibahas. Ini beberapa tips ya. Pertama tentu ini pelajari tema dan panduannya. Nah, ini tema ini nilainya bisa sekitar 50% dari total isinya. Panduan tulisan ini biasanya 5-15%. Tapi kalau akan tipis 5% itu bisa dilakukan. Terus ini pemilihan katanya harus diperhatikan ya. Jadi gunakan pakai kata baku. Saya pribadi saya mengakui agak kesulitan untuk katanya untuk penggunaan kata baku. Kata-kata saya masih sering terlalu ya kalau buat bilangnya itu terlalu mudah. Itu masalah itu. Kemudian ini
update berita dan isu terkini. Misalnya sekarang yang lagi rame G20 dan rencana microplanning-nya 5 tahun ke depan seperti apa, itu akan jadi bahasan hangat, terutama untuk panitia untuk ini akan update ya. Sekarang berita terbarunya seperti ini, ada rencana ke depan pemerintah seperti ini. Kalau sekarang ini lomba-lomba karya tulis, kalau mau lolos sih tips sederhana saya gampang, dapatkan teman kalian di kota negara baru. Anaknya ke sana udah pelajari kondisi IKN-nya kayak gimana, memungkinkan kayak dia diterapkan di sana. Kemungkinan lolosnya besar. Seperti itu. Kalau saya dulu ini zaman saya dulu masih berkutat di SDGs dan juga sertifikasi pangan. Zaman saya masih aktif nulis itu alamnya masih banyak ke sana. Kalau sekarang ini isu hangatnya Jokowi periode 2 IKN. Ya kan belum selesai. 2024 itu akan jadi bahasan hangat terus. Kalau mau ini perhatikan ke sana, itu tips dari saya. Jadi pelajari isu-isu terkini dan isu yang sekarang paling baru IKN. Itu gorengannya sampai 1 tahun ke depan masih enak buat digoreng gitu. Nah, terus ini, walaupun Anda bahas IKN ya, jangan sampai untuk menjatuhkan pihak lain. Misalnya kalian mau membuat tulisan tentang IKN, tapi menjatuhkan pemerintahan seolah-olah untuk membangun IKN utangnya banyak ya, walaupun itu fakta. Tapi kalau kamu menyampaikan seperti itu nggak akan lolos teman ini. Walaupun itu fakta ya. Ya seperti itu sih. Jadi ya ini sekedar penutup ya, kita lanjutkan diskusi aja. Jadi rezeki itu sudah alas waktu sudah diatur. Jadi kalian mau nyantai, kalian mau ini dan sebagainya kan Allah itu sudah jelas ya. Sebelum kalian meninggal itu semua data rezeki kalian akan dikasih. Yang dipertanggungjawabkan, yang akan dihisab itu bagaimana cara mendapatkannya, prosesnya, usahanya itu yang akan dipertanggungjawabkan. Kamu mau hal, ibaratnya data rezekimu 1M, mau kamu mulai dengan cara yang halal itu dapatnya 1M, sebelum mau meninggal dikasih 1M itu. Tapi yang dipertanggungjawabkan gimana cara mendapatkan uang 1M itu. Itu ya, jadi yang dipertanggungjawabkan itu cara mendapatkannya, jangan salah menempatkan hal itu. Itu bilang, ini kata sekali, rezeki udah diatur, saya nggak kerja nanti rezeki dapat. Ya iya, tapi itu judulnya menempatkan dalil nanti. Kan usahanya tetap harus ini, walaupun kalian nggak usaha tetap akan dikasih, tapi dikasihnya kapan? Mau meninggal misal, mau kayak gitu? Ya itu. Itu sekedar ini aja ya. Jadi sekedar ini mungkin masukan buat saya sendiri juga tentang bagaimana saya mengajarkan mungkin. Mungkin selebihnya saya kembalikan ke moderator, mungkin mau diskusi atau apa monggo. Terima kasih atas materinya. Mungkin selanjutnya adalah diskusi. Apabila ada pertanyaan dari peserta mungkin bisa untuk sampaikan. Atau mungkin ada yang sudah pernah pengalaman nulis dan sebagainya, berkenan berpasangan kita nggak apa-apa kalian mau saya pasti di sini. Silakan aja. Monggo. Oh, namanya Bang. Bisa, ya. Oh, Tadi kan tidak mengatakan kalau masalah gagasan dan kesalahannya itu bagaimana cara menjelaskan dia bisa dapat komentar itu cara menjelaskan. kalau mau menulis untuk lomba ya, ini beda dengan tulisan umum untuk arahnya ke media. Ini materinya agak beda, walaupun dia juga bisa. Tapi kalau untuk yang lomba itu poin pertama yang kamu perhatikan temanya dulu. Kalau itu nggak masuk, opsi yang paling mungkin kalau kamu masih mau pengen ikut lomba ini cari ide lain. Jadi basic yang digunakan itu bukan basic idenya, tapi basic tema lombanya seperti apa. Kalau kamu sudah punya ide, daripada nanti salah upaya tulis. Nanti kalau misalnya ada tema lomba yang sekiranya sesuai atau mungkin masuk baru masukkan ke sana. Ya gitu sih, itu tips saja.
yang Apa ya? Mungkin kan kadang kita sudah punya ide kan, kemudian untuk pembahasan mungkin kita kayak sudah punya ini yang membahas ini. Tapi kadang kita merupakan di bagian terdahulu ataupun di perusahaan yang lain. Ini apa dulu sih yang dimasukin? Oke, jadi kalau untuk terkait itu, saran saya pertama tetap idenya ditulis dulu. Kalau kalian sudah tahu pembahasannya kayak gimana, sudah tahu idenya. Misal, contoh kasus aja, definisinya kayak gimana? Misalkan ya mungkin kayak apa namanya? Kayak kalau dari saya namanya tentang pemahaman teks. Karena kita udah tahu apa namanya alurnya pembahasan A, B, C, D. Cuma untuk apa namanya ke pembahasan pendahuluan terus menjawab usaha itu masih berantakan. Menentukan yang penting dulu atau gimana? Pengamalan teks. Iya. Kalau dari segi poin pengamalan teks, kalau latar belakangnya kan simpelnya kenapa perlu diamankan? Mana ada kasus apa? Misal ada contoh sekarang waktu itu datanya bocor mana-mana, kalau dianggap sebagai sebuah ini ya oke, itu berarti latar belakangnya karena datanya sering bocor, karena ini dan sebagainya. Data bocornya kalau bisa dikeluarin misalnya data Indonesia sekian puluh juta data penduduk Indonesia bocor, sehingga saya sering dapat SMS tawaran pinjol, tawaran kredit, tawaran asuransi. Ya itu karena saya yakin kalau sudah namanya data nomor dan data etika itu nyebar, itu pasti otomatis data finansial nyebar. Sehingga ya mungkin kalau di waktu mahasiswa dulu tawarannya masih tawaran pinjol gitu dan sebagainya. Kalau saya sebelumnya udah tawarannya tawaran modal usaha, tawaran ini, tawaran asuransi jiwa, ya kayak gitu. Misalnya itu digunakan sebagai latar belakang kenapa kok perlu diamankan. Nah ini semua perlu diamankan. Kemudian kamu setara datanya kenapa dan misal solusi yang sudah ada di mana. Kalau solusinya jangan pakai solusinya Kominfo ya. Kominfo kan bilang ya sudah pernah itu mungkin jangan bercoba. Pakai tidak menyelesaikan masalah. Ya kalau mau di ini bilang aja saya terus yang dari Polri solusinya kita harus sampel masih ingat yang background hijau-hijau itu fatalnya itu dalam Polri bocor solusinya kita harus sampel itu bukan sebuah solusi tapi jangan dianggap boleh solusi dari pemerintah Indonesia hanya memberikan sebuah ini enggak, itu jangan teman-teman. Nah, itu dianggap sebagai data security kita masih sampai saat ini masih belum aman. Faktanya apa? Ya kita masih sudah dapat SMS seperti itu dan sebagainya. Data itu bisa dicari. Disertakan itu sebagai penguat kenapa kok kamu perlu mengamankan teks. Kemudian idemu untuk pengamanan teks, pengamanan data itu seperti apa? Itu baru dibahas. Kenapa kok idemu itu bisa diangkat? Lalu setelahnya kan sudah masuk pembahasan. Jadi kalau latar belakangnya seperti itu, baiknya kenapa kok ini perlu diangkat? Masalahnya apa? Kan kembali lagi kalau penulisan itu kan mau penulisan ilmiah ya, bukan penulisan populer. Penulisan ilmiah kan berangkatnya dari masalah. Mau KPI, mau esai, shalom, pola tulisannya hampir sama. Cari masalahnya dulu, masalahnya ketemu, harus di-breakdown. Kenapa solusi yang sudah ada atau solusi ini? Kayak gitu. Tunggu mungkin yang lain. Kalau misal ada yang sudah pernah mencoba tulis dan belum lolos, misal apa, kalau mau di breakdown silakan aja, nggak apa-apa. Nanti akan saya coba bantu breakdown. Jangan saya kenapa kok kira-kira ini nggak lolos. Nah saya sudah pengalaman jadi juri juga.
sesuai panggil rata-rata itu sumber. Kalau untuk level sih bebasnya yang penting jangan bisa aturannya. Kalau untuk banyak bebas, nggak sekaku skripsi yang harus 5 tahun terakhir, nggak sekaku itu. Jadi sumbernya relatif bebas. Kalau untuk ilmiah ini saya berkaca pada pengalaman saya, terutama untuk studi kasus yang memang jarang diangkat, otomatis datanya sulit untuk didapatkan data baru. Atau yang dia basisnya kayak kalau di biologi itu kan namanya taxonomy dan sebagainya, itu cari yang paling awal, bukan cari yang paling akhir. Karena siapa akan misalnya dia split, dia akan bagi ini sehingga pindah kategori hewan lah ya, atau muncul kategori hewan baru. Nah itu kalau muncul kategori hewan baru ya waktu split kita nilai itu dulu sebelum masuk kuliah ekonomis itu dulu masuk di apa ya lupa, sehingga di splitnya itu ketemu secara genetiknya itu beda itu sekitar tahun ya mungkin ekonomis sama tilapia kan sekarang sudah masuk genre-nya tilapia dan masuk ekonomis. Ini kan baru sekitar 1980-an, tapi kalau mau pakai ekonomis ini mau pakai literatur 1931 pun masih ekonomis yang dibahas. Jadi ini cari yang paling awal kenapa kita bisa. Jadi nggak harus literatur yang bagus kalau itu kalau batasan lainnya nggak sesuai dengan batasan kita ini. Makanya tadi kan di kesalahan tadi kan bahas yang kesalahan yang sering dilakukan adalah memaksakan ide atau tidak membaca panduan dari panitianya. Itu sih. Mungkin yang lain dipersilakan. Kalau menanggapi juga apa-apa. Diskusi santai ya. Aku yang jadi mahasiswa. Ya, itu yang gini, kita potong dulu. Bertele-tele bukan dalam pembahasannya. Yang sering bertele-tele itu pendahuluannya sama Ustaz lebih dari 1 halaman. Itu yang paling sering terjadi. Oke, itu kan misalnya kalau dalam ilmu kan ada kata-kata gitu kan. Kalau kan saya juga pernah ikut kayak misalnya gitu kan. Dan saya kayak ngambil itu yang baru update Indonesia kan banyak banget kayak gini gitu. Kalau misalnya ada pembatasan kata pun mau dibuat padat untuk tesnya itu kayak masih ada yang kurang gitu. Tapi kalau misalnya mau dibahasan itu bisa produksi dan kata keluarnya itu gimana solusinya? Kalau saya ini model orang yang cukup malas ngaku sebenarnya. Saya pribadi modelnya orang yang saya katakan kalau ini saya cuma ambil stabilo paragraf itu biasanya saya cuma ambil 1 kalimat aja. Yang sekiranya paling penting di paragraf itu stabilo. Hampir semua buku textbook kuliah saya, kalau mulai kuliah sih mulai SMA itu pasti perlu dengan stabilo karena ya sudah ambil kalimat-kalimat pentingnya aja. Kalau memang diperlukan data, baru gini data dimasukkan. Jadi seringkali kita ini kan bingung untuk memasukkan mengutip 1 paragraf penuh dari literatur untuk dimasukkan ke teks. Ini pun sering terjadi di ranah skripsi ya. Di daripada bingung media atau bingung parafrasa, udah bagaimana caranya 1 paragraf ini dimasukkan. Ini kesalahan umum di penulisan semua. Saya juga pernah mengalami ini. Solusi yang paling mungkin adalah dibaca ambil pokoknya 1 paragraf. Biasanya 1 paragraf itu kan
Jadi misal ada data, misalnya terpapar data yang mencatatkan statistik, data numerik, stabil, itu masuk. Nah, itu kalimat utamanya apa? Jadi kalau bingung cara nyingkatnya, cara merangkumnya, kalau saya pertama lihat angka, kedua dari kalimat utamanya. Gitu. Ini pola ketuanya seperti ini. Jadi kalimat utamanya apa? Ini apa? Kalau mungkin datanya dia model data deskriptif, datanya adalah data deskriptif. Poin yang dideskripsikan apa? Ini udah itu aja. Sampaikan di bakal fase, kasih gitu. Cara ini Sampai setengah 10 jam sama ya kok. Monggo silakan. Hanya kalau tak paham untuk menyampaikan teori dan sebagainya, teorinya banyak. Ketika basis prakteknya gimana, ininya gimana. Karena memang tulisan ini masalahnya ada diskusi sama eksekusi. Masa kalau dasar teori cara penyampaian, format, dan sebagainya, tak rasa semua panitia lomba sudah masih. Jadi makanya kalau untuk tulisan ini saya lebih milih untuk kita kasus. Makanya kan saya kasih kemarin ke saya kan kasih ini contoh saya. Sesuai mungkin ada yang misalnya berkenan untuk kita bersama-sama yang mau disajikan di depan. Coba kita breakdown. Kalau itu udah pembimbingannya. Aku. Kalau satu balik Ini bisa bimbingannya. Soalnya style benar-benar hukum belum tentu dosen kalian. Beda dosen aja sebenarnya beda. Kayak eksekusinya beda. Sangat panjang sekali. Mau sharing apa? Ya monggo. Mau sharing tentang apa? Biasanya kalau jurnal itu kalau dipublish kan ada syarat yang dipublishnya. Terus kalau essay itu ada syarat ini. Syarat sesuai kebutuhan ini. Kalau essay kan biasanya jawab. Tapi apakah essay bisa dibentuk model jurnal publikasi? Bisa. Jurnal itu kan kamu boleh pakai apa yang landasan materi, model review. Essay ini kan ya kalau saya bilang sih versi lain lah, versi lainnya jurnal. Karena kan judulnya adalah kamu literatur review. Kamu review literatur. Mungkin kalau untuk jurnal, kalau mau essay jadikan jurnal bisa data dilengkapi. Ini menurut siapa yang masukkan itu bisa. Tapi kalau untuk syarat untuk dipublikasi essay biasanya lebih ke saya kasih essay itu sampai dia publikasi. Tapi kalau mau mempublikasi essay itu dalam jurnal, essay bisa memasukkan ke jurnal, tinggal melakukan penyesuaian format sama nambah data. Tapi kalau jurnal lagi, kalau jurnal tadi kalau saya bilang kalau untuk sekedar lomba itu syarat 5 tahun terakhir tidak berlaku. Kalau jurnal dicari
perkembangannya, misalnya dia tahun 90, kalau tahun 90 sampai tahun 2017 statementnya masih sama, ada semua siapa aja. Jadi mulai tahun berarti ini sampai tahun sekian sama. Misalnya timbul pendapat kalau timbul statement baru itu baru sekitar tahun 2018, ini sampai ini satu ini, setelah itu kalau bisa tambahin dan atau tetapi X menyatakan ini tahun sekian. Kalau mau model esai di rekonstruksi jadi jurnal dan publikasi, makanya kayak gitu. Jadi bisa publikasi bisa. Kalau untuk apakah esai publikasi, esai biasanya sangat jarang publikasi. Makanya lebih ke lomba penulisan atau mentok-mentok ini jadi ada modal yang kekuasaan. Makanya biasanya nggak sampai publikasi yang bisa kamu telusuri. Kalau kamu download data-datanya, sangat jarangnya yang upload itu ya masalah. Jangan mendekat untuk dia mengupload dan menjadikan itu sebagai bagian publikasinya dia. Publikasi. Mungkin. Jadi pertanyaannya nggak harus kaku esai, silakan aja santai. Kalau aku ini sesuai ya, naik. Jadi yang ini karena nggak dipublikasi maksudnya. Enggak, sampai hari ini saya tidak menemukan bentuk publikasi dari esai yang saya tulis itu. Jadi itu memang saya terima ikutnya, saya sampai dipanggil waktu itu. Ini kalau nggak salah di Sulawesi gitu, ada semacam konsorsium turunannya WFO itu yang di Sulawesi Selatan itu konsorsium tentang solusi pangan. Ya sudah, saya memang ke sana diambil betul-betul verifikasi terkait transformasi akomodasi berarti ya sudah. Makanya di situ nggak sampai saat ini tidak dipublikasi. Dan ini sebenarnya basis skripsi saya yang awal. Skripsi saya sampai lulus S1 pun kajiannya masih tentang pokok ini. Ini saya kembangkan terus sampai akhirnya ya juga lah, daripada bingung cara yang mengaku ada Mas Devi pakai ini aja. Waktu satu di kanan itu. Mungkin mau ditanyakan apa dari kalau disediakan silakan aja. Ya, maksudnya terkait ini, bagaimana saya menjadi desainer. Ini kan tadi disampaikan bahwa penduduk meningkat, apa namanya? Meningkat, tapi lahan mungkin kalau sekarang kita mau sejarah masih melihat di sekitar kita masyarakat ada minimalnya untuk ini nggak ada sih, nggak ada. Selama kamu cukup untuk merawat itu pun kamu berskala paling kecil pakai 3 proyek pun bisa. Ya sudah pakai. Kamu kalau mau lihat realisasinya ini, ngambil kampus yang UTM sebelahnya parkiran itu sih dipakai ada 3 kamu untuk mengambil ke kampus parkiran. Dari parkiran pas itu ada jalan, ada kolam-kolam, di atasnya ada ya jadi kebun sayur. Itu versi live dari Cibiok itu. Cuman untuk ini mau realisasi lagi, kalau realisasi besar itu ngomongnya baru modal ya. Tapi kalau solusi ini ya bisa sih, kamu bisa produksi apa. Karena sekarang pun untuk produksi bahan pangan pun bisa diatur, ada beberapa yang tidak boleh dikatakan kan sudah mulai bisa diukur pun sudah bisa.
cuma ngambil di bawahnya. Mungkin terkait yang masih terkait dengan realisasinya. Saya pernah ikut bantu yang penelitian di mana SCP ini. Itu terkait dengan tumbuhan tomat dan masalah. Nah di situ kan kita harus ngasih nutrisi air. Tapi kalau misalkan misalkan di bawahnya ada peternakan ikan lele, itu kita perlu nambahin nutrisinya atau itu sudah terkandung dalam air yang dipakai untuk ikan lele ini. Nah kan limbahnya lele apa? Limbah sisa pakan dan kotoran. N-nya ada, B-nya belum ada. Jadi kalau ditanya apakah masih perlu ditambah, masih, karena nggak ada faktor pembatasnya tumbuhan NPK. Jadi kalau dari itu bisa dipakai. Kayaknya kan judulnya air reuse. Makanya kan biasanya ada tangkian tahan. Di sini tangkian tahan sebelum dikirim ke sana tambahin. Untuk kebutuhannya memang kita sudah untuk kebutuhan nutrisinya yang banyak biasanya ada cair gitu ya. Nah itu komposisi ininya kan bisa diproduksikan. Yang itu kan buatnya dari bahan-bahan kimia dan injektan pakai konsentrasi berapa, air berapa, saya kita buat dulu. Kalau pakai air bekasnya aquaponik itu tinggal N-nya dikurangi, akan kos juga. Tapi kalau ditanya apakah bisa semuanya, berarti kan nggak bisa. Tetap perlu karena ada faktor batasnya. Dan kalau nggak ada bak kontrol B kan ada di situ ada bak penampungan air, ada bibir tadi, tetap masih perlu. Makanya apa? Kalau sampai N sama P-nya turun lagi balik ke bawah, apakah bumi yang di bawah? Jadi bumi, ya kalau bumi tampon yang bagus yang dijadikan kalau lele nggak tahu ini, tapi kalau ikan-ikan sendiri. Terus kalau bumi model apa yang dia punya toksik, yang racun, masih ada ya waktu. Makanya tetap di sini pun itu ada bak penampungan air, ada biofilter, makanya di dalam air kan ada di dekat luasannya di pakai orang tulis itu kan. Kamu kalau mau tanya desain konstruksi rumah, budget rumah, kita cari lakukan itu sekarang. Itu yang tadi kalau Mas kerjanya juga tidak berhubungan dengan jurusan yang satu ini. Apa ide-idenya dan lain belajar itu dari mulai dari SD? Salah satunya ya, itu kalau mungkin pelatihan di SMP yang pernah di SMP itu ada, saya kan pernah dia bahas tentang desain konstruksi, tentang desain building, mungkin bisa cek di itu hal pertama yang buat saya tertarik di desain konstruksi. Kalau ditanya apakah
Ya memang sumber income saya terbesar saat ini bukan dari perikanan, tapi kalau saya masih pegang sertifikasi sebagai peneliti masih, saya masih punya satu kelompok tani binaan saya di Tulungagung juga masih ada, kelompok budidaya vokal di sana masih ada. Jadi apakah saya sepenuhnya melepas satu saya sebagai sarjana perikanan dan tinggalkan itu saya enggak juga. Jadi semua itu ya dari ambisi. Kalau orang Jawa bilang dalam kalang water ini barang yang terlihat itu bisa dipelajari, kalang water, barang yang kelihatan. Jadi kalau mungkin agak beda ya teman-teman saya adik-adik kita saya dulu adik-adik dan itu Pak sekarang ada beda dengan biologi apa itu dia Robinson kan dia jurnalis sekarang Robinson itu jurnalis sekarang Ya, kabarnya udah ini kalau sama aku masih saya mengatakan kan itu jurnalis kan jadi jadi dia kalau kamu di sekarang mungkin masih jauh dari itu, tapi apakah isu-isu yang diangkat ya memang lagi bahas itu politik dan sebagainya, tapi beberapa isu yang diangkat kajiannya masih tentang kajian itu. Jadi kalau ditanya apakah ilmunya nggak dipakai masih dipakai. Saya juga mengalami itu. Kalian beberapa kali waktu pas kesini nggak dia pas nggak memakai dia kesini pun pernah gitu. Mungkin Tadi kan di sini itu kan ada beberapa bisnis ya. Nah itu awal mulainya bisnis itu gimana? kalau mulai bisnis, saya mulai SMA kan karena tidak mau sekolah di yang ditentukan orang tua saya. Jadi konsekuensinya saya coba biaya sendiri. Jadi kalau kita di kapan mulai bisnis, aku saya sekolah. SMA karena nggak mau masuk SMA yang dipilih orang tua, konsekuensinya saya harus bisa bayarin. Jadi, bayar SPP-nya berapa? Ya, dulu saya masih mulai. Dia waktu aku kayak Twitter, kata penulai itu. Nah itu, SMA aku itu Twitter. SMP itu malah gratis ya. Itu kan sehingga ya dari itu sudah dimulai walaupun belum langsung usaha tapi kalau website dulu Sabtu Minggu saya jalan masuk sekolah Sabtu Minggu kan isinya apa sih sekolah tentang tempat karena suka di video itu jadi ya saya itu lah ya kalau benar-benar bisnis itu kuliah makanya kuliah saya di luar kota orang besar ya kalau di sini makan numpang di Surabaya mau numpang ke siapa nggak bisa kan ya walaupun bisa sih numpang sekali tapi kalau tiap hari ya malu kan sih nah ya udah akhirnya di situ mulai bisnis itu dipaksakan dulu gimana caranya modal kalau dulu saya paling gampang itu saya data kebutuhannya kantin saya belajarkan jadi saya ke pasar saya setiap pagi sebelum ini habis subuh ke pasar dulu pulang jam 6 itu ngetrot saya mandi jadi kalau kuliah jam 7 saya mandi udah di kampus bawa mandi dan sebagainya karena pagi dari pasar langsung ke kampus itu mulai awal aja jadi ya di dropshipper sayur sama ikan itu usaha yang benar-benar saya mulai waktu kuliah itu terus kalau balik itu sudah mulai jalan sudah mulai bisa direpot sudah mulai ada beberapa yang jadi sehingga saya nggak perlu tiap hari harus ada di pasar setelah itu mulailah ini karena teman-teman kita itu banyak biasanya kalau anak-anak sipil sama arsitektur itu dia mulai semester 3 itu biasanya sudah mulai diambil sama dosen-dosennya untuk mulai langsung proyek sebagai proyek sebagai mandor tapi mereka kan satu minggu ini mungkin pulang saya gantikan di situ itu dari situlah awal-awal saya
sih. Karena aku gantikan teman saya yang dia kebelet pulang. Satu minggu kebelet pulang, terus ada nggak teman yang bisa dikomunikasikan untuk gantikan? Ada apa? Terus dia telepon, bisa kan akhirnya? Iya mas, nggak apa-apa gitu. Jadi kalau sisanya modal ini dan lain sebagainya saya nggak tutup mata. Kalau otomotif besar, jadi ya kalau modal awal masih banyak dari awal, tapi yang waktu awal benar-benar awal saya pinjam teman saya. Yang lalunya pinjam teman udah masih yang 40 juta aku sendiri total. Untuk belanja sembarang kali, termasuk orang kerja. Jadi walaupun tetap punya kalian kalau sendiri kalau nominalnya agak besar tetap buat soal kejadiannya. Buat soal gitu. Jadi kalau tanya mau mulai usaha dari mana, satu kamu bisa mulai gerak usaha itu mulai dari tingkat minatmu atau dari kebutuhan pasar. Saya dulu kuliah sampai saya lulus fotokopian sama anak saya gitu, marginnya lumayan. Sampai saya buat kerja sama fotokopian dekat kampus, saya takut dikasih ada yang ngirim gitu karena saya terus kata saya ini kalau mau pakai aja, makanya bisa ngirim. Jualan fotokopian, jualan ini, ya serabutan lah, kita serabutan. Gitu. Terus karena saya dulu sering lab, nah dia kebutuhan alat visualnya lab, yang banyaknya juga saya. Gitu sih. Ini kan bukan sesuai apa yang saya minati enggak, tapi saya lihat di kampus ada kebutuhan ini dan sebagainya, nggak ada yang suka ya udah ngajuin dia aja. Kayak gitu sih. Monggo yang lain. Mau mulai dari mana pilihannya? Sesuai dengan kebutuhan atau sesuai interest? Kita udah waktu dari bisnis. Saya nggak ada yang tanya, ya sudah, silakan udah membuka. Salah sendiri nggak usah yang kalian, nggak ada yang tanya gitu. Kalau ngomong tentang berat, ya namanya di supaya tiba-tiba bilang kayak orang tua saya tiba-tiba lagi bawa duit, ya pernah gitu itu hal-hal yang makanan sehari-hari lah kalau di bisnis. Makanya mengantisipasinya gimana itu ya tugasnya ini. Kalau ngomong bisnis itu bukan siap untuk nanti saya bukti itu pasti untuk kalau benar mengelolanya. Bukti itu pasti. Jadi seringkali orang niatnya itu salah, dia bisnis siap untungnya aja tapi nggak siap buktinya. Padahal untung laba itu hasil akhir setelah prosesmu benar. Selama prosesmu belum benar, isinya minus semua. Secara kondisi keuangan minus terus itu. Kayak gitu sih kalau terkait bisnis. Jadi yang titik paling solid adalah kalau saya pertama karena saya lahir dari keluarga saya, orang tua saya pegawai semua. Bayangin umur segini, nggak geseran orang. Di keluarga yang mayoritas pegawai semua. Dibilang pengangguran, dibilang ini lah, kan ngomong ya sudah bodo amat, nggak biayain aku ya sudah. Itu konsekuensinya gitu. Walaupun rumah kan mulai aku bayar tapi sudah ada listrik air udah tackle semua. Cuma kan kalau pas lagi kumpul keluarga besar gitu aja kan saya bingung posisikan di mana gitu ya dilihat di dapur gitu. Malah ke kantor gitu kan di rumah. Kadang jalan-jalan terus enak, izin cuma ngaku-ngaku tapi duitnya terus ngumpulmu. Ya kayak gitu lah. Bahkan kemarin aku ke tempat Haikal pun pulang-pulang itu masih bawa uang. Aku bawa uang total di ke Bogor kemarin 350, aku bawa uang 1,5 juta. Karena aku
sana, aku bawa laptop yang bisa dipakai buat desain, sama bawa peralatan untuk beberapa kali menonton. Ada beberapa peralatan di sana yang intinya untuk tiket UPP, bahkan pulang pun aku masih bisa nyangani buku. Jadi berangkat, disiapin semua, perkara nanti ada apa ya sudah, kan balik lagi rezeki Allah yang ngatur. Nyiapin aja semuanya. Itu sih. Intinya jangan buruk sangka dulu. Kalau udah awal-awal mau buka usaha udah buruk sangka, nanti ini dari mana ke mana, itu udah mikir. Kalau kamu mikir gak usah buka usaha. Kamu mungkin lain-lain. Sama yang mungkin pertanyaannya, kalau misalkan hasil dari saya ini bisa dibuat bisnis, kadang Bisa. orang yang berpikir ke arah bisnis, kadang ngapain sih nulis gitu, ngapain sih dibuat desainnya, aku bisa langsung ke sana ya mas. Mungkin kelebihannya kita membuat esai sebelum kita memulai eksekusi itu apa sih mas? Terus mungkin kekurangannya juga. Pertama, kamu kalau mau ini kalau ngomong korelasi antara apa yang kamu tulis dan apa yang kamu lakukan di bisnis ya. Kamu akan terbiasa untuk membuat sebuah kerangka. Bisnis itu ada kerangkanya. Ini mau diakses, misalnya akses materialnya dari mana, cara kamu jualnya ke siapa, marketnya siapa, ininya siapa, membiasakan bagaimana pola pikir. Itu pun masih saya lakukan sampai sekarang, walaupun konteksnya adalah saya bukan menulis kajian ilmiah lagi, aku menjalankan sebuah bisnis. Itu saya lihat. Misal saya ngomong di sektor konstruksi ke orang yang dia sudut pandang pola pikirnya adalah perubahan subsidi itu fundamental cuma 2 juta bisa. Ya bisa, material tak turunkan campur kapur, tapi aku nggak bisa kalau hasil sebenarnya kamu minta budget segitu. Kalau minta pakai besi 12 itu budget cuma ya nggak bisa. Misalnya nama marketnya siapa, maka budget bisa dikondisikan, ini bisa dikondisikan. Karena kita sudah biasa untuk studi di pelaku. Kalau saya udah ketemu, misal ini rencana bangunan ini mau ditingkat apa enggak, kekuatannya berapa, sehingga materialnya kayak gimana yang ideal sesuai sama budgetnya orang. Ini kan perlu dipikir juga. Gitu. Jadi kamu biasakan menulis ini lebih, kalau saya membiasakan memakai pola pikir saya di bisnis pun seperti itu, semua harus terstruktur dulu, baru eksekusi. Karena di jalan, kalau jalan banyak ya nulis pun iya, tapi kalau udah ketemu polanya, itu kan kalau bisa dicek di CV, saya baru mulai lancar tulis itu sekitar 2015 ke atas. Setelah semua kata yang saya lempar, lolos minimal, lolos ke final minimal itu. Kalau juara ya juara itu yang ngatur yang maha kuasa itu. Tapi effortnya udah sampai 2 poinnya saya sudah ketemu polanya ketika itu 2015 sampai 2017 pola penulisan itu kayak gimana? Itu sudah sampai ketemu di situ. Bisnis pun seperti itu. Kamu akan seiring berjalan waktu, kamu akan menganalisis bagaimana pola bisnisnya. Bisnis konstruksi misalnya, ini back to point, budget berapa, ini berapa, output pas apa, target pasarnya siapa. Jadi, kalau ditanya ini bisa dibisniskan atau enggak, kalau saya pribadi ini bisa dibisniskan, tapi ROI-nya terlalu kecil. Saya sudah pernah hitung, makanya saya pilih untuk tidak menjalankan ini. Atau investasinya terlalu kecil, investasinya harusnya banyak. Untuk melempar produknya lah sekarang, kalau yang ini yang biasa saya ke pasar, tahu harga yang saya mau ganti harganya berapa kan ya? Dibandingin sama sayur di pasar, kamu beli sawi yang 3.000 udah dapat 1 ikan isi banyak, bayar kadang 5.000 nyawa ambilan semua. Kangkung yang ada kangkung nggak usah beli, nggak ada cerita lagi banyak kan. Nah itu karena marketnya di sini kecuali ini saya mungkin kalau saya melakukan di Jakarta atau apa masih mungkin cari marketnya lebih gampang. Kalau di sini ngapain? Nggak ada marketnya di situ gitu. Jadi ya sudah ini milih untuk saya tidak terapkan. Nah investasinya jelas. Kebutuhan bangun kolam, bangun dan sebagainya, untuk peralatannya itu sudah jelas kebutuhan investasinya berapa, pasarnya minim. Mau buat, kalau mau skala kecil, oke. Pompanya juga tetap harus beli gitu.
Kalau nggak dioptimalkan sesuai kapasitas pompanya ya memang juga. Ya, gitu. Maka kok ini tidak saya terapkan menjadi salah satu bagian dari bisnis saya. Tapi kalau tanya contoh penerapannya ini apa, ya silakan mampir ke kampus saya satu sebagai kalian. Itu skripsiku. Cuma bedanya itu sebagai skripsi dulu Pak. Kalau nanti kita memulai suatu bisnis, kita juga membuat desain dulu. Kalau kekurangannya pasti take time. Bahkan kan ada orang ya setiap orang itu punya pola ininya sendiri, pola berpikirnya sendiri. Ada orang yang dia tipenya mau membuat perencanaan dulu baru eksekusi. Ada orang yang eksekusi dulu baru nanti sesuai dengan realita disesuaikan pelan-pelan. Aku itu. Tapi kalau dari saya dulu mungkin aku punya waktu yang lain bisa mulai dulu, tapi aku pilih untuk mikir dulu. Tapi kan ini bagian dari jadi artinya dalam bentuk investasi waktu yang terkeluarkan untuk mengurangi kemungkinan loss. Itu aja sih. Memang resiko balik ke basic bisnis itu resiko profit loss itu benar-benar resiko yang ngambang banget ya. Nah jelas ya. Tapi ya bukan kayak binomo yang benar yang mati naik turun nggak jelas lah itu. Mungkin itu nggak bisa dianalisis itu. Judi itu. Ada yang bilang usaha itu mirip-mirip judi, ya segi faktor mananya itu. Cuman itu kan faktor-faktor lossnya ini biar melakukan analisis seperti itu. Soalnya kalau biasa main saham mungkin udah paham istilah analisis fundamentalnya dulu kayak gimana gitu dan sebagainya. Nah, bisnis juga analisis dulu fundamentalnya kepada siapa, ini siapa, selesai semua, strukturnya jadi eksekusi. Tapi ada orang yang mau jalan dulu nanti eksekusi, ya ada karena stylenya orang beda-beda. Kalau ruginya kamu coba dulu, karena yang tadi sudah start, kamu masih mikir dulu. Segi positifnya, kamu sudah tahu struktur apa yang harus dilakukan. Mungkin mau yang lain? Silahkan. Yes, akan. Baik, mungkin sudah cukup ya diskusi
Maksudnya semua pertanyaan juga sudah dijawab dan juga seperti itu ada pertanyaan lagi yang diragukan. Mungkin sebelumnya terima kasih kepada kita dari BBN karena sudah memberikan sharing-sharing tentang mesin, tahu bagaimana mesin itu di kolaborator dan bagaimana. Dan juga mungkin kepada sebenarnya itu adalah dokumentasi. Sudah yang berbeda. Nah, di bentuk apa itu? Bentuk malu. Oke, karena acara perbelanjaan telah selesai, terima kasih semuanya telah menghadiri webinar pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya mohon izin selaku Master saya Budi, izin pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ini diupload gimana? Apa ya? Diupload di YouTube. Biasanya sih ya, yang aku waktu itu ngisi di pondok juga upload kok. Aku pernah ngisi di pernah ngisi seminar di ini malah di Waluyo Kendari. Itu ya mereka aja yang kenal soalnya mas. Makanya juga jauh-jauh. Tiga tuh.